Teman-teman penghulu yang saya hormati, saat ini saya akan mencoba menyampaikan tentang progres pembuatan replikasi sistem informasi penghulu, di mana nanti penghulu targetnya itu dengan mengupload kegiatannya tiap hari, maka SKP dan rupanya akan tercipta secara otomatis. Baik, saya sampaikan progres pengerjaan aplikasi ini. Setelah kita punya user password, kita login di aplikasi Aprisip ini dan kita masukkan user password kita. Setelah itu kita masuk. Ini adalah halaman awal yang belum disesuaikan. Setelah kita berhasil masuk dengan user password kita langsung ke menu profil. Kemudian kita edit profil kita. Kita ubah profil kita. Kita pilih nick kita. Kita setting pakai nama. Kemudian tulis, cari namanya dengan menuliskan di inputan. Kemudian pilih golongan ruang pangkatnya. Pilih jenjang jabatan penghulunya. Isi ijazah sebelumnya atau ijazah terakhir. Ijazah sebelumnya ini maksudnya ijazah apabila kita itu sekarang ternyata ijazah sudah S2, ya kan? Pada saat ini maka ijazah sebelumnya itu belajar ijazah S1. Kita isi jumlah angka kredit utama pada pertama kali input data di aplikasi ini. Misalkan saya pada waktu 3C, nilai saya itu jumlah angka kumulatif unsur utama awalnya adalah, misalkan di sini 192 sekarang titik 90, dan sini adalah 39.85. Jumlah angka kumulatif unsur penunjang. Ya. Kemudian kita pilih atasan kita. Kemudian kita pilih profil kita, kalau mau ganti silakan diganti. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke profil. Nah, ini profil kita sudah terisi. Kita tanggal lahir dan status jabatan kepenghuluan kita saat ini. Nama Hasan Basri, NIP-nya sekian, ruang poin 35631, belakang dulu, NT, jabatan terakhir 2016, pendidikan dari 1 D4. Ini kita ambil dari data kepegawaiannya. Jadi teman-teman tidak perlu input datanya, nanti kita ambil data kepegawaian, dan ketika teman-teman mengedit profilnya maka otomatis akan terisi seperti ini. Atasan langsungnya adalah Dr. Sayyid Abdul Aziz, NIP-nya sekian, pangkatnya sekian, jabatannya adalah Ketua Islam. Terus
Selanjutnya setelah ngedit profil maka masuk ke setting. Jadi setelah menyeting profil maka kita juga akan menyeting SKP kita. Kita masuk ke menu setting. Kita edit SKP kita. Jadi pada saat kita merencanakan SKP, kita hubungkan dengan angka kredit yang telah ditetapkan oleh Permenpan nomor 9 tahun 2011 pada lampiran 2, 3, dan 4. Jadi berapa jumlah angka kredit kumulatif masing-masing penghulu dengan pendidikan terakhirnya, jabatan terakhirnya, dan golongan terakhir itu telah ditetapkan di lampiran 3, 2, 3, dan 4 Permenpan nomor 9 tahun 2019. Tabir ini masih kosong karena kita belum menginput SKP. Kita mulai coba menginput SKP kita. Jadi SKP kita itu ada dua macam, ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Dengan persentase masing-masing, unsur utama 80%, unsur penunjang paling sedikit 80% unsur utama, unsur penunjang paling banyak 20%. Coba kita masukkan. Jadi pada form tambah SKP ini NIP kita sudah otomatis muncul, golongan ruang suami muncul, jenjang jabatan muncul, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian kita isi aja tahun SKP kita. Kita klik aja pada tanggal di sini. Tidak usah khawatir dengan tanggal ini karena nanti yang diambil adalah tahunnya saja. Jadi nanti ini akan diinput adalah tahun 2021-nya. Tanggal 17 dan 5-nya itu akan diabaikan. Pilih unsurnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di SKP kepenghuluan yang terbaru itu ada unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu merupakan pilihan unsur selain penunjang tugas penghulu. Jadi selain penunjang tugas penghulu ini merupakan unsur utama. Jadi misalnya kita pilih pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk pada unsur utama. Dari unsur utama unsur utama ini ada pilihan. Jadi pelayanan bimbingan nikah dan rujuk ini ada pilihan, ada bimbingan calon pengantin, ada bimbingan perkawinan, pelayanan nikah. Adalah unsur dari unsur pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk sesuai Permenpan. Kita pilih misalnya pelayanan nikah atau rujuk. Kita pilih sesuai dengan jenjang jabatan kita, ahli muda misalkan. Maka pilih ini yang menu kegiatan berjenjang jabatan pada unsur pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, unsur pelayanan nikah atau rujuk pada ahli muda terkait dengan 4. Melakukan kegiatan pelayanan nikah atau rujuk terhadap WNI, melakukan kegiatan pelayanan nikah atau rujuk terhadap pernikahan campuran dan sebagainya. Tapi ini misalkan melakukan kegiatan pelayanan nikah atau rujuk terhadap WNI. Targetnya misalkan 500 satuannya. Ini di form ini kita tidak perlu sibuk cari apa satuan dari kegiatan kepenghuluan karena itu sudah ditetapkan oleh Permenpan dan sudah saya munculkan secara otomatis sesuai dengan kegiatan berjenjang yang dipilih. Jadi kalau melakukan kegiatan pelayanan nikah atau rujuk terhadap WNI maka satuannya adalah dokumen nikah. Ini juga ada pemberitahuan tentang angka kredit yang diperoleh ketika seorang melakukan 1 kali kegiatan pelayanan nikah atau rujuk terhadap WNI. Satuannya dokumen, angka kreditnya 0.03. Waktunya ini 12 jam. Kemudian angka kreditnya ini kita isi sesuai yang ada di sini 0.03. Kita ketik 0.03. Kemudian kita simpan. Coba kita refresh.
kondisi karena kita belum memasukkan unsur penunjang pada SKP kita. Kita coba masukkan satu kegiatan yang merupakan dari unsur penunjang kegiatan nomor 2. Tambah lagi tahunnya 2021 lagi. Unsurnya adalah penunjang tugas pendidik. Kemudian ini kegiatan penunjang. Kita coba kekuatan dalam profesi. Mudah itu bisa jadi pengurus aktif dan sebagai anggota aktif. Kita pilih misalnya jadi pengurus aktif. Targetnya adalah 1 SK ya. Satuannya SK. Jadi targetnya 1 SK. Nilainya adalah 1. Waktunya adalah 1 tahun misalnya. Dan ini angka kreditnya adalah ini sudah ditulis ini, kita ketik 1.06 persebar. Oke, sudah kita input yang namanya unsur utama dan unsur penunjang. Coba kita refresh. Nah, ketika kita sudah memasukkan unsur utama dan unsur penunjang, maka perhitungan SKP kita dengan angka kredit sebelumnya itu akan muncul. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah jumlah angka kredit kumulatif SKP ya. Unsur utamanya pendidikan formal 15, 93,5%, artinya memenuhi karena lebih besar atau 80% seharusnya. Ini berarti memenuhi. Kemudian penunjangnya adalah nilainya 1, persentasenya 6,25% atau dan ini juga memenuhi karena unsur penunjang ini adalah lebih kecil atau sama 20%. Jadi ini memenuhi, sudah ada sehingga jumlah angka kumulatif SKP yang kita rencanakan adalah 16 poin. Nah, ini totalnya 100%. Ini adalah angka kredit sebelum pangkat 3D. Jadi pada pangkat 3C dengan jabatan ahli muda, ini adalah nilai angka kredit kita yang telah kita inputkan tadi pada waktu kita ngedit profil. Nah, ini adalah total angka kredit sebelumnya, yaitu pangkat 3C dengan angka kredit yang kita rencanakan pada SKP pada pangkat sekarang. Jadi ini jumlahnya di sini 177,90 unsur penunjang, jadi dari 15 dan 162. Kemudian ini dari 1 dan 3 sampai 40. Jumlahnya sekian. Adapun yang kita butuhkan pada kenaikan pangkat yang akan datang ya adalah untuk totalnya 400 poin ya, yang kita butuhkan. Karena untuk unsur utama kita sudah mengumpulkan 17,9. Jadi kurangnya yang dibutuhkan adalah karena ini 400 poin, maka 80%-nya ada 240. Maka yang dibutuhkan untuk mencapai 240 adalah 62,10 poin. Untuk unsur penunjang yang dibutuhkan adalah 19,15 poin. Jadi total kebutuhan kredit untuk kenaikan pangkat yang akan datang itu 81,25. Nah, kita bisa tahu. Jadi semakin kita tambahkan di sini SKP kita tahun ini ya, maka akan mengurangi kekurangan kebutuhan kredit untuk pangkat yang akan datang akan diketahui. Bisa tambah lagi kita lihat di sini bro, kekurangan angka kredit kita untuk pangkat yang akan datang adalah 81,25. Kita coba tambah SKP penunjang ya. Tambah SKP-nya kita menyebut tapi bimbingan nikah atau rujuk ya. Kita pelayan nikah atau rujuk tambah kita bimbingan sendiri udah. Nah ini melakukan khutbah nasihat bahasa daerah atau Indonesia. Kalau saya sering dengan bahasa Arab ya, saya pilih ini. Kemudian targetnya kalau 500 misalkan dari 500 itu 300 lah, atau kalau hampir semuanya terus 400 lah, 400 itu hanya naskah, waktunya adalah 12 bulan. Angka
angka kredit adalah 0,02. Oke, kita simpan. Tambahkan lagi tadi yang musbah itu ya, yang dalam bahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan kata hidup sini mudah ini iya, ini kita targetnya mungkin 100 waktunya dalam bahasa Indonesia gitu sih. Waktunya 12 bulan. Angka kreditnya 0,5. Simpan. Nah, perhatikan bahwa tadi adalah kekurangannya 81,5 untuk pangkat yang akan datang. Kita refresh. Setelah kita tambahkan SKP, kita refresh. Nah, setelah kita masukkan tadi itu, maka SKP, angka kredit untuk SKP kita sudah bertambah sehingga akan mengurangi kebutuhan angka kredit yang akan harus dipenuhi pada pangkat yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan aplikasi bisa segera diselesaikan dan bisa kita nikmati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.